Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ratnasari, Irwandi, Ramla, Ayu Andira, dan Nur Fadila. Kami di sini akan membahas 2 materi, yaitu prosedur dan proses pelaksanaan rekrutmen seleksi sumber daya manusia, dan yang kedua stres kerja. Di bagian prosedur dan proses pelaksanaan rekrutmen seleksi sumber daya manusia, yang akan kami bahas mengenai pengertian dan tujuan seleksi dan rekrutmen sumber daya manusia. Kedua, proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Ketiga, teknik-teknik seleksi. Dan yang keempat, sumber-sumber rekrutmen internal dan eksternal. Kemudian di bagian materi stres, yang akan kami bahas mengenai pengertian stres kerja, sumber atau pemicu stres, pendekatan pribadi dalam mengelola stres, dan dampak atau akibat stres kerja. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membahas mengenai pengertian dan tujuan seleksi dan rekrutmen sumber daya manusia dan proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Pertama itu mengenai definisi rekrutmen, yaitu proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik yang telah ditentukan dengan ketetapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Pertama itu menyediakan sejumlah calon tenaga kerja yang telah memenuhi isyarat. Kedua, agar konsisten dengan strategi wawasan dan nilai perusahaan. Ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Keempat, untuk mengkoordinasikan upaya pengrekrutan dalam program seleksi dan pelatihan. Kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi adalah kegiatan di dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi isyarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya tujuan dari seleksi. Yang pertama yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Ketiga, mengevaluasi dan memperkerjakan dan menetapkan pelamar sesuai minat. Keempat, memperlakukan pelamar secara adil. Dan kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak akan diterima. Selanjutnya materi kedua mengenai proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Pertama yaitu proses seleksi. Terdapat 4 komponen proses seleksi. Yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua yaitu standar kualifikasi tenaga kerja yang telah dibutuhkan. Ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Kualifikasi yang telah menjadi dasar dalam seleksi yaitu keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampan, bakat, temperamen dan karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif dan kreatif. Keempat yaitu mengenai serangkaian alat seleksi yang menjadi pendekatan seleksi di sini yaitu jenis seleksi atau seleksi administratif, seleksi tertulis, seleksi tidak tertulis. Kedua itu sistem seleksi harus berdasarkan efisiensi atau dapat disebut dengan uang, waktu dan tenaga kerja. Dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan penetapannya yang tepat. Selanjutnya yaitu yang kedua proses pengrekrutan. Di dalam pengrekrutan atau seleksi perusahaan tidak akan gegabah atau sembarang melaksanakannya.
ada proses atau tahapan yang harus diikuti, karena jika tidak menjalankan tahapan-tahapan rekrutmen atau seleksi, perusahaan tidak akan mendapatkan sumber daya manusia yang diinginkan. Adapun proses pengrekrutan meliputi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu menyusun strategi untuk merekrut. Yang kedua, mencari pelamar-pelamar kerja. Ketiga, menyaring dan menyiapkan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok. Dan keempat, pembuatan kumpulan pelamar. Itulah materi yang saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya mengenai teknik-teknik seleksi dan sumber-sumber rekrutmen internal dan eksternal. Baik, saya akan memaparkan materi tentang teknik-teknik dalam seleksi dan juga sumber-sumber rekrutmen. Teknik-teknik dalam seleksi yang yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu surat-surat rekomendasi, tes kemampuan, tes potensi akademik, tes kepribadian, tes psikologi, wawancara dengan supervisor, evaluasi medis atau kesehatan, dan cara penilaian. Yang kedua yaitu sumber-sumber rekrutmen, ada dua, sumber internal dan sumber eksternal. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan pekerjaan atau diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan. Kelebihan-kelebihan yang dari sumber internal, yang pertama, meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan yang ada, karena dengan begitu mereka dapat kesempatan untuk mempromosikan jabatannya. Yang kedua, perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. Yang ketiga, biaya perekrutan relatif lebih kecil. Yang keempat, waktu perekrutan relatif lebih singkat. Orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi. Kestabilan karyawan semakin baik. Kelemahan dalam sumber internal. Yang pertama yaitu kewajiban karyawan yang dipromosikan itu kurang baik. Yang kedua, kurang membuka kesempatan kerja baru dalam perusahaan. Baik, yang kedua sumber eksternal. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan atau lowongan yang dilakukan perekrutan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, seperti kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekanan, dan sumber-sumber lainnya. Kelebihan-kelebihan dari sumber eksternal, yang pertama yaitu kewibawaan pejabat relatif lebih baik. Yang kedua, kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik. Kekurangannya pada sumber eksternal, yang pertama yaitu prestasi karyawan lama cenderung menurun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. Yang kedua, orientasi dan induksi harus dilakukan. Yang ketiga, turnover cenderung akan meningkat. Yang keempat, biaya perekrutan relatif lebih besar. Yang kelima, waktu perekrutan relatif lebih lama. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya mengenai pengertian stres kerja dan sumber atau pemicu stres kerja. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian stres kerja. Stres merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin stinger, yang berarti keras. Istilah ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan penelaahan yang berlanjut dari waktu ke waktu. Dari stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Adapun sumber atau pemicu stres, yang pertama itu perubahan musim. Sebagian besar pengobatan Tiongkok berdasarkan pada alasan bahwa kita adalah bagian dari alam. Dengan demikian, kita mencerminkan kekuatan alam dalam tubuh kita, dan kesehatan yang baik adalah semua tentang menyeimbangkan kekuatan-kekuatan alam. Setiap musim memiliki karakternya, dan untuk menjadi sesehat mungkin
sangat bijaksana jika Anda mendengarkan dan beradaptasi dengan tugas atau tema dari setiap musim. Yang kedua yaitu terlalu banyak bekerja. Konsep lembur dianggap sebagai penyebab langsung suatu penyakit. Dalam pengobatan Tiongkok, bahkan sekalipun Anda sangat mencintai pekerjaan, disarankan untuk menghindari bekerja fisik terlalu keras. Sementara istilah lembur memunculkan pemikiran kerja keras manual yang juga bisa berarti bekerja terlalu banyak, belajar terlalu lama, dan bahkan berolahraga terlalu banyak. Yang ketiga, berpergian. Berpergian juga sangat menguras energi. Bahkan Anda melakukan perjalanan untuk bersenang-senang sekalipun, Anda akan menghadapi zona waktu yang berbeda dan jet lag, mengonsumsi makanan yang berbeda, tidur di tempat tidur yang bukan milik Anda sendiri, dan minum pasokan air yang berbeda. Tubuh Anda menggunakan energi yang berharga untuk beradaptasi dengan semua perubahan ini. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya, materi mengenai pendekatan pribadi dalam mengelola stres. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mendekatkan pribadi dalam mengelola stres. Yang pertama yaitu strategi psikologis. Strategi ini menekankan pada usaha mengelola stres kerja untuk mengubah perilaku, yaitu meningkatkan kesadaran diri. Memahami gejala munculnya ketegangan yang lebih dari secara wajar merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran diri dalam memahami stres. Kemudian pengurangan ketegangan. Strategi yang digunakan untuk mengurangi ketegangan salah satunya mencari tempat yang tenang untuk melakukan meditasi, menempatkan posisi tubuh untuk nyaman dan rileks, menerjemahkan mata dan melepaskan ketegangan otot-otot dengan mendengarkan pernapasan kita secara teratur kurang lebih 15-20 menit. Kemudian konseling dan psikoterapi. Usaha konseling dan psikoterapi ialah menemukan masalah dan sumber-sumber ketegangannya yang bisa menimbulkan stres kerja. Kemudian yang kedua yaitu strategi psikologis. Strategi ini menitikberatkan pada usaha untuk mengelola stres kerja untuk bertujuan melatih kesehatan fisik. Baiklah, itulah materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya mengenai dampak atau akibat stres kerja. Mengenai dampak stres kerja, yang pertama yaitu manajemen waktu yang kurang buruk. Pekerjaan yang tidak terselesaikan di kantor dan dibawa pulang ke rumah akan memicu stres akibat merasa tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Anda pun akan merasa kurang bertanggung jawab dan ini dapat membuat komitmen Anda terhadap perusahaan terganggu. Kemudian yang kedua yaitu hubungan kurang harmonis dengan pekerja. Stres merupakan sumber utama munculnya hubungan yang kurang harmonis dengan rekan kerja, bawahan, atau atasan di kantor. Ketika sedang stres dan berusaha fokus menyelesaikan deadline pekerjaan, Anda tentu tidak ingin diganggu oleh siapapun. Perasaan tidak berdaya, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan tuntutan pekerjaan yang tinggi dapat membuat seorang menjadi lebih sensitif. Sikap yang ditampilkan biasanya berupa kritikan. Kemudian yang ketiga, tidak fokus menyelesaikan pekerjaan. Stres dapat memengaruhi kemampuan Anda mengingat atau mengerjakan sesuatu yang sudah Anda ketahui sebelumnya, memproses informasi baru yang harus dipelajari, dan mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh. Ketika pikiran Anda dipenuhi dengan rasa khawatir dan melakukan sesuatu dapat berujung pada stres. Pikiran Anda pun akan menjadi tidak fokus dan mudah teralihkan. Akibat Anda dapat melakukan kesalahan fatal pada pekerjaan, kesalahan yang membahayakan dan membuat kerugian. Kemudian yang keempat yaitu mengenai performa kerja buruk. Ketika seseorang mengalami stres, apapun penyebabnya, tentu mengerjakan sesuatu menjadi tidak bersemangat. Terlebih jika tidak mendapatkan dukungan moral dari orang terdekat. Kurangnya motivasi dapat berdampak pada performa kerja yang buruk dan membuat seseorang menjadi tidak produktif.
lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman, tidak kondusif, dan tingkat stres yang tinggi akan membuat seseorang malas masuk ke kantor, bahkan timbul keinginan untuk keluar dari perusahaan atau pekerjaan. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok 4 mengenai prosedur dan proses pelaksanaan rekrutmen, seleksi sumber daya manusia, dan stres kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.